Halo semua, jumpa lagi dengan saya Herman Safiri Prabowo di channel YouTube Warnermatic. Sekarang udah mau lebaran nih, dan ada teman-teman yang mungkin udah 2 tahun gak pulang kampung, gak mudik, dan sekarang mau mudik. Tentunya ini sesuatu yang menggembirakan. Dan buat teman-teman yang biasa bawa mobil Matic, saya mau kasih beberapa tips ya terkait dengan mudik lebaran ini. Tapi untuk kali ini saya ingin menyampaikan 7 poin ya, 7 gejala atau 7 gangguan yang terjadi pada transmisi Matic yang membuat saya sarankan ya buat teman-teman jangan memaksakan diri untuk pulang kampung atau mudik bawa mobil Matic tersebut jika ada 7 gejala atau gangguan yang akan saya sebutkan satu persatu ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau terjadi slip. Kenapa slip? Ya, slip ini kedengarannya ringan, tapi konsekuensinya sangat serius. Karena slip bisa saja terjadi mulai dari torque converter, clutch, ya, brake band, bisa aja multi disc brake, bisa saja one way clutch. Jadi 5 hal itu memungkinkan terjadi slip. Nah, slip itu cukup berbahaya karena ketika terjadi slip maka gesekan antar kampas dan plat akan terjadi eksesif yang akan timbul residu dan kemudian mengotori oli dan kemudian akan mengganggu tekanan oli. Nah, ini berbahaya karena kalau tekanan oli terganggu maka semua sistem akan terganggu. Karena itu ketika transmisi Matic itu udah kerasa slip gitu ya, jangan maksain, lebih baik ditahan, ya bawa aja mobil rental atau apalah, lebih aman ya daripada kita maksain itu. Yang kedua ya, gangguan perpindahan. Nah, gangguan perpindahan ini bisa terjadi pada AT konvensional maupun pada CVT. Kalau pada AT konvensional tentu gangguan perpindahan di gigi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 dan seterusnya, tergantung speednya. Nah, kalau pada transmisi CVT, perpindahan adalah proses perubahan rasio CVT itu, rasio puli CVT, baik puli primer maupun puli sekunder. Nah, kalau terjadi gangguan perpindahan ini agak berbahaya memang, karena bisa saja pas kita mau pindah dari gigi 1 ke 2 ada hentakan ya. Hentakan ini bisa aja tekanan oli yang ke clutch atau ke brake band atau ke multi disc brake telat ya, sehingga terjadi proses keausan. Dan ketika hentakan itu keras ya, maka akan berefek ke yang lain-lain. Bisa aja nanti one way clutch-nya masalah, washernya masalah, transmisi bisa rontok di jalan misalnya. Itu berbahaya sekali. Jadi kalau timbul hentakan pada saat perpindahan itu lebih baik jangan dipaksa. Begitupun pada transmisi CVT. Pada transmisi CVT ketika terjadi gangguan pada rasio, misalnya saat di kecepatan berapa nih, 60 atau saat di kecepatan 20 kok tiba-tiba kayak nyendal jedul gitu ya. Jedul gitu. Hati-hati juga gitu, karena bila itu berlangsung berkali-kali maka bisa aja timbul kerusakan pada puli CVT-nya, pada belt CVT-nya, dan itu kalau sampai parah ya masalah gitu. Jadi ini juga harus dipertimbangkan, jangan maksain ya, lebih baik tuntasin dulu. Dan yang ketiga gitu ya, yang ketiga ngempos. Agak dibedain antara slip dengan ngempos ya. Slip itu bisa aja dia berlangsung parsial gitu ya, di gigi-gigi tertentu ya, atau di semua gigi bisa. Tapi kalau ngempos itu biasanya hampir di semua level, dia hampir di semua speed itu dia mengalami gangguan itu. Mesinnya bagus tapi transmisinya kita udah gas, kita udah kick down dan sebagainya, kayak tenaga hilang gitu aja. Nah, kalau dipaksain, ngempos ini dipaksain nanti berbahaya juga karena bisa mengakibatkan transmisi Matic ini overheating.
Kalau transmisi matic overheating tentu bisa aja mengganggu komponen-komponen electrical, jadi kerjanya jadi lemah ya, suplai arusnya jadi terganggu dan kemudian bisa menjadi masalah yang serius. Yang berikutnya indikator AT ya, baik lampu misalnya ngeblim ya, atau ada tanda gear misalnya. Nah, kalau indikator itu nyala juga harus diwaspadi benar, karena dengan indikator itu nyala sebetulnya menunjukkan ada gangguan di transmisi matic itu. Kalau itu dipaksakan tentu saja bisa mengakibatkan masalah yang serius. Nah, gangguan indikator ini menunjukkan bahwa sistem sebetulnya terganggu gitu ya, baik mechanical, electrical, hidrolis, kelistrikan, ada masalah di situ. Jadi ketika ada masalah ya jangan nekat. Ketika ada gangguan itu kan udah jelas itu ada masalah gitu ya. Jadi jangan dipaksain juga gitu. Terus yang berikutnya adalah stuck. Jadi ada kalanya transmisi matic itu stuck, jadi nggak mau pindah gigi. Misalnya dia ada di gigi 3 aja, atau mungkin di rasio gigi tertentu aja. Kalau CVT ya mungkin dia hanya di rasio gigi tertentu yang setara dengan gigi 3 misalnya, atau gigi 4, sehingga nggak kerasa dia ada perubahan rasio, ada perpindahan gigi tidak kerasa. Nah, stuck ini biasanya dipicu oleh gangguan sistem yang lain gitu. Karena ada gangguan, terus kemudian transmisi matic meningkatkan tekanan olinya ya di internal ke clutch itu, dan kemudian sistem akan memproteksi dengan sistem akan memproteksi transmisi matic untuk menaikkan tekanan oli itu supaya kita tidak terlantar di tengah jalan gitu ya. Jadi ketika kita stuck jangan dipaksain gitu. Nah, stuck itu pasti karena ada gangguan itu. Dan nah, yang berikutnya stuck juga bisa terjadi di CVT ya, sama kasusnya, ini juga enggak baik gitu ya. Selain juga konsumsi bahan bakar jadi boros gitu kan, tenaga kurang, konsumsi bahan bakarnya jadi boros. Yang berikutnya adalah bocor oli matic. Jadi beda dengan rembes ya, kalau hanya rembes sedikit aja nggak masalah lah, masih bisa dipakai ya. Ya namanya mobil tua mungkin kan ada rembes dikit ya. Tapi kalau sudah sampai bocor, sampai netes gitu ya, netesnya 1 detik sekali atau 1 menit 1 kali, itu mulai perlu diwaspadai. Tapi kalau 1 jam, setengah jam sekali, ya masih bisa lah gitu. Yang penting kita mesti hati-hati, kita mesti lihat volume oli itu apakah kurang atau cukup, dan sewaktu-waktu kita bisa aja tambahin gitu ya. Tapi untuk kondisi darurat masih memungkinkan lah gitu ya. Tapi kalau memang ada pilihan lain ya boleh aja pilih yang lain. Tapi kalau hanya rembes basah nggak ada masalah gitu ya. Paling kalaupun kurang oli ya kurang sedikit, masih bisa di cover oleh toleransi oli yang ada di bak oli matic itu. Yang terakhir ya, yang ketujuh itu menghentak. Jadi menghentak itu bedain ya antara menghentak dengan tekanan pada saat proses engagement gitu. Kalau kita pindah tuas ke D atau ke R gitu, ada kalanya mobil-mobil tertentu, terutama yang mobil-mobil udah usia tua, ketika kita pindah ke D atau R itu kerasa tekanannya kerasa banget gitu, kayak ditekan gitu, gitu. Itu bukan menghentak, itu kayak tekanan aja lah. Kalau menghentak itu seperti kayak ada pukulan gitu ya, ceduk gitu. Jadi ketika kita pindah D atau R ada kerasa ceduk gitu. Nah, kalau muncul kayak gini agak hati-hati juga, karena hentakan yang terus-menerus itu kalau terjadi misalnya pada transmisi matic yang longitudinal, yang penggerak belakang, itu bisa mengakibatkan keausan pada input shaft ya maupun intermediate shaft ya. Terus kalau transmisi matic penggerak roda depan itu juga bisa saja menimbulkan masalah pada washer ya, pada one way clutch gitu. Jadi mesti hati-hati, karena bisa aja sedak gitu, lama-lama jadi washernya rampol. Atau juga bisa berdampak juga pada
penerus ya, shaft penerus ke roda, misalnya as ataupun join misalnya, join couple misalnya, bisa aja kena dampak gitu ya. Nah, itu tadi 7 gangguan, 7 poin, 7 gejala yang teman-teman mesti waspadai kalau teman mau pulang kampung. Kalau muncul gejala itu sebaiknya jangan maksain diri untuk pulang kampung dengan mobil Matic itu. Lebih baik rental atau pinjam atau naik moda transportasi apalah yang lebih aman daripada kita berspekulasi kemudian di jalan terjadi masalah, mobilnya mogok, kita perlu towing ya, udah knowingnya mahal, belum lagi repot ngurusin anak-anak sama keluarga gitu ya. Jadi nggak usah terlalu koboy-koboyanan lah. Jadi kita mesti perhitungan dulu karena kita nggak tahu pada saat lebaran kita mudik seberapa macet jalannya gitu. 1 jam, 2 jam, 3 jam ya, mungkin 6 jam, 10 jam satu hari, kita nggak tahu. Dan dalam perjalanan itu transmisi Matic bekerja sangat ekstra keras, belum lagi siang suhunya pasti juga akan sangat tinggi gitu. Jadi dengan pertimbangan itu saya pikir teman-teman udah bisa mutusin lah, mobil gua kayak gini gimana nih, aman nggak gitu ya. Kalau memang nggak aman ya depending gitu, atau jauh-jauh hari kita udah harus siap-siap untuk pergi ke bengkel untuk melakukan perbaikan ya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena channel YouTube Wonder Matic ini banyak dagingnya ya, memberikan banyak edukasi manfaat pada teman-teman, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain supaya teman-teman tahu pengetahuan dasar tentang transmisi Matic. Oke, see you.